Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari pada sore hari ini kita mau datang kepada Tuhan di dalam ibadah doa kita. Kita pergunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Jikalau Tuhan sudah memeliharakan kita, jikalau Tuhan sudah memberkati kita, mari pada sore hari ini juga kita mau datang kepada Dia di dalam ibadah. Mari bersama-sama kita mohon kuasa Tuhan, pimpinan Tuhan untuk memimpin kita. Saya undang semua untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik. Di kesempatan sore hari ini Tuhan, Kau berikan kami waktu untuk kami datang kepadamu di dalam ibadah. Biar kuasa-Mu senantiasa menyertai dan memberkati hidup kami. Tidak terkecuali di sore hari ini Tuhan, Engkau tetap memberkati kami di dalam ibadah. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau memimpin kami, ibadah kami di sore hari ini dari awal sampai selesainya. Kalau masih ada kuasa-kuasa yang tidak berkenan kepadamu, kuasa-kuasa si setan, si iblis yang mengganggu kami, yang hendak mencuri setiap perhatian kami kepada Engkau Tuhan, biar kami memanggil nama-Mu yang berkuasa untuk kepatahkan segala kuasa-kuasa itu Tuhan, dan Engkau usirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa darah-Mu, darah Yesus yang berkuasa atas hidup kami semua Tuhan. Sidang jemaat-Mu Ebenezer, terima kasih Bapa. Kami mulai ibadah kami di sore hari ini Tuhan, dan kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Mari kita akan naikkan pujian kita kepada Dia yang sudah memberikan kuasanya atas kehidupan kita. Dia yang sudah memeliharakan kita dan senantiasa memeliharakan hidup. Kita akan pujikan pujian. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Dan setiamu tak pernah layu di hidup. Katakan sekali lagi, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Dan setiamu tak pernah layu di hidup. Katakan, lebih luas dari samudra, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. katakan, semusim berlalu Tuhan juga sudah memeliharakan hidup kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. katakan dengan iman, semusim berlalu Dia sudah peliharakan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan
takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. tak terbatas kasih-Mu. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Sungguh tak terbatas kasih-Mu, Tuhan. Kami bersyukur. Kasih-Mu tak terbatas. Sungguh kami bersyukur. Kuasa-Mu Tuhan tidak terbatas atas hidup kami. Terima kasih Yesus. Buat pemeliharaan-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau sudah memeliharakan kami, Engkau sudah menolong kami Tuhan. Engkau sudah memberkati kami. Jikalau kami masih punya keberatan, punya masalah, kami mau datang kepadamu Tuhan. Bila hati terasa Haleluya. tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat
teman, mari datanglah. Ia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang Dia, sujud di altarnya, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mukjizat terjadi, pemulihan terjadi Tuhan, pemulihan terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya, kami rindu Tuhan akan kehidupan kami. Engkau pulihkan kami. Kami rindu mukjizat-Mu terjadi atas hidup kami. Kami rindu keubahan itu ada terjadi dalam hidup kami. Di kesempatan sore hari ini Tuhan, kami merindukan itu semua di hadapan-Mu. Hanya Engkau yang mau mengerti, hanya Engkau yang tahu apa yang menjadi keluh kesah kami. Mohon kuasa-Mu, hadirat-Mu tetap hadir di tengah kami Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengar firman-Mu, biar Engkau yang berkata, biar Engkau yang berfirman atas hidup kami. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan, yang tidak berkemampuan ini, Hamba mohon kuasa-Mu, urapan-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk sidang jemaat-Mu semua Tuhan. Kau juga memimpin kami semua. Kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan yang mau duduk. Puji nama Tuhan. Haleluya. Di kesempatan sore hari ini, kembali sebelum kita menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan,
sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar hari-hari terakhir untuk hidup kita mengalami keubahan, hidup kita mengalami pemulihan, hidup kita hari ke hari mendapatkan berkat firman Tuhan. Dan hari ke hari hidup kita makin meningkat. Hidup kita makin hari makin naik. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu sekalian, mari saya akan ajak untuk membaca firman Tuhan di suratan Timotius yang kedua, pasal yang kedua, suratan 2 Timotius yang kedua, atau pasal 2, ayat yang ke-15. Saya akan baca. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Saudaraku yang kekasih, di sini Paulus menuliskan surat kepada anak rohaninya yaitu Timotius supaya usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Rasul Paulus menginginkan kehidupan daripada Timotius ini senantiasa mengusahakan kehidupannya layak di hadapan Tuhan. Rasul Paulus mengetahui betul latar belakang daripada anak rohaninya ini. Secara keluarga juga dia sudah tahu, ibunya itu kalau kita membaca di Timotius 1, ya, surat Timotius pasal yang pertama ayat yang pertama, 1 Timotius 1 ayat yang pertama, dari Paulus Rasul Kristus dari Rasul Paulus Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah juru selamat kita Kristus Yesus, dasar pengharapan kita, kepada Timotius anakku yang sah di dalam iman. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ini jelas sekali Rasul Paulus begitu dekat sekali dengan yang namanya Timotius ini. Makanya di suratan yang kedua, Timotius pasal 2 Timotius 2 pasal 2 ayat yang ke-15 ini ditegaskan supaya senantiasa kehidupan Timotius ini layak di hadapan Tuhan. Senantiasa layak di hadapan Tuhan. Kehidupan Timotius ini yang diinginkan Rasul Paulus senantiasa layak di hadapan Tuhan. Terus. Kalau dunia mengatakan kehidupan ini seperti roda yang berputar. Kadang di bawah, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di atas gini. Tapi menurut Paulus, kehidupan rohani kita tidak seperti itu. Boleh orang dunia mengatakan seperti roda, kita tidak boleh seperti roda. Kadang di bawah, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di atas. Senantiasa terus meningkat terus. Senantiasa layak. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu dan berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Jadi
senantiasa terus makin hari makin meningkat kehidupannya. Ini yang diinginkan Rasul Paulus kepada Timotius. Begitu juga kehidupan kita yang diingini Tuhan. Kehidupan kita senantiasa layak di hadapan Dia. Bukan hanya sekarang, bukan hanya besok, tapi senantiasa layak di hadapan Dia. Kita membaca juga di dalam 1 Timotius, mundur, pasal yang keempat, ayat yang ke-12, 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, saya akan baca. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini yang diinginkan Rasul Paulus kepada Timotius. Meskipun Timotius muda, boleh Timotius dengan usia muda, tapi tidak boleh secara kerohanian Timotius ini menjadi rendah atau menjadi muda. Timotius boleh muda, Timotius boleh masih muda, tetapi rohaninya harus menjadi teladan. Rohaninya harus meningkat. Saya ulang, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi firman Tuhan ini bukan hanya untuk orang muda, tapi untuk kita semua. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. Dalam perkataanmu. Jadi jangan mentang-mentang muda kita bisa bicara, bisa ngomong seenak kita. Jangan mentang-mentang kita masih muda mempunyai pemikiran nanti saja kalau sudah tua. Nanti saja kalau sudah tua aku bisa menjadi baik. Nanti saja kalau sudah tua aku berubah. Tidak, ya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. Kita akan membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11 saya baca. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, secara jasmani memang kalau kita masih anak-anak ya berkata seperti anak-anak. Kita berbuat juga seperti anak-anak. Kita berpikir seperti anak-anak. Itu lumrah. Tapi buat kita orang yang percaya, kita yang sudah diubahkan oleh Tuhan, kita yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, kita yang sudah menjadi dewasa oleh Tuhan, jangan lagi berkata seperti kanak-kanak. Menunggu nanti. Tapi setiap perkataan kita harus juga menjadi dewasa supaya kita layak di hadapan Dia. Ya.
dalam perkataan kita juga harus menjadi dewasa. Dalam perkataan kita harus menandakan bahwa hidup kita sudah diubahkan oleh Tuhan. Saya ulang baca, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ini, kalau kita sudah menjadi dewasa, kita jangan lagi berpikir seperti anak-anak. Kita jangan lagi berpikir seperti anak-anak lagi. Dalam perkataan kita. Kita kembali dalam 1 Timotius pasal yang keempat tadi. Jangan seorang pun, 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 tadi, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu. Dalam tingkah lakumu. Kita membaca di dalam Galatia. Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima. Tingkah laku kita harus seperti apa? Perbuatan kita harus seperti apa? Ayat yang ke-16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi ada dua tingkah laku atau dua perbuatan, yaitu menurut roh dan menurut daging. Jadi teladan dalam tingkah laku kita pilih yang mana? Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Lanjut ayat yang ke-17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena itu keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukannya apa yang kamu kehendaki. Jadi jelas sekali, keinginan daging, apa yang kita mau secara jasmani, yang tidak dipimpin oleh roh ini bertentangan sekali dengan keinginan roh. Hidup kita mau dipimpin daging atau dipimpin roh. Bapak Ibu kalian yang kasih Tuhan, jelas sekali kalau keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan roh. Tidak sama. Seringkali kita sulit membedakan. Ya, seringkali kita sulit membedakan. Tetapi kalau hidup kita dipimpin oleh roh, Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, saya percaya setiap tingkah laku, setiap perbuatan kita itu adalah pimpinan Roh Kudus. Bukan menurut keinginan kita, bukan menurut keinginan daging kita, bukan menuruti hawa nafsu kita, bukan hanya menuruti kepuasan kita, bukan hanya menuruti keinginan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya lanjut lagi di suratan Timotius tadi, pasal yang keempat tadi. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kasih kita. Utamanya kasih kita kepada Dia, utamanya kasih kita kepada Tuhan, utamanya kasih kita kepada Tuhan Yesus. Barang siapa, kata firman Tuhan, barang siapa mengasihiku, dia melakukan segala firman Dia. Ya, barang siapa mengasihi Dia,
Dia melakukan perkataannya. Dia melakukan firman Tuhan. Melakukan setiap perbuatan, setiap tingkah laku berdasarkan firman Tuhan. Itu mengasihi Dia. Mengasihi Tuhan. Kita baca juga di dalam 2 Timotius, lagi pasal yang ketiga, ayat yang ke-2 Timotius 3, ayat yang ke-15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Setiap firman Tuhan yang sudah kita dengar dari kecil, kita sudah percaya. Mungkin ada yang dari kecil, ada yang dari lahir sudah orang tuanya sudah percaya Tuhan. Jadi dari kecil, dari waktu dia mengerti, sudah mendapatkan firman Tuhan dari sekolah minggu. Mungkin juga ada yang sudah dewasa baru percaya. Tetapi ini firman Tuhan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Dari mulai kita percaya kepada Tuhan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dari kecil, dari awal mula kita percaya kepada Tuhan, firman Tuhan sudah memimpin, sudah menuntun, sudah memberikan segala sesuatu untuk hidup kita. Jadi kalau kita mengasihi Dia, kita akan melakukan segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Itu kalau kita mengasihi Dia. Kemudian 1 Timotius pasal 4 tadi saya baca. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu. Apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita? Apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita? Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Tuhan tidak akan mengingkari setiap perkataannya. Tuhan setia dalam perkataannya. Tuhan setia dalam janjinya. Kalau sempat hidup kita pernah dikecewakan oleh orang lain, oleh karena dia tidak setia kepada kita, kita dikecewakan, kita dibuat malu, kita dibuat menjadi sengsara, kita dibuat menjadi menderita. Tetapi firman Tuhan untuk hidup kita, Dia firman Tuhan, Dia Tuhan Yesus Tuhan kita tidak akan mengingkari janjinya. Sebab Dia adalah yang setia. Dia yang setia dalam kehidupan kita. Suratan Roma pasal yang ketiga. Saya baca ayat yang ke-3. Roma pasal 3 ayat yang ketiga. Jadi bagaimana? Jika di antara mereka ada yang tidak setia, dapatkah kesetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Tidak.
Saya jawab, tidak. Sebab dia tidak akan lalai menepati janjinya. 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga. Ayat yang ke-9. Bagian A saja. Tuhan tidak akan lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tak baca saja semuanya, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan tidak akan lalai dengan janjinya. Tuhan tidak akan lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang mengatakan bahwa itu adalah suatu kelalaian. Tuhan tetap setia terhadap hidup kita. Sekalipun ada orang yang menganggapnya itu sebagai kelalaian. Orang lain boleh tidak setia kepada kita. Teman kita boleh tidak setia kepada kita. Siapapun boleh tidak setia kepada kita. Tetapi dia tetap setia kepada hidup kita. Kepada hidupku dan kepada hidup saudara semua yang ada di sini maupun di rumah. Haleluya. Luar biasa sekali hidup kita dengan kesetiaan Dia. Mari juga hidup kita kita bawa kepada suatu kesetiaan hanya kepada Dia. Kembali di 1 Timotius pasal yang keempat tadi. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dalam kesucianmu. Puji nama Tuhan Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan buat hidup kita semua yang disampaikan melalui setiap ibadah kita di pendalaman Alkitab, penyucian dalam hidup kita. Kesucian itu dituntut dalam hidup kita. Kenapa? Kesucian itu dituntut, diminta dari hidup kita. Kenapa? Kembali kepada suratan Petrus tadi yang kedua. Suratan Petrus yang kedua. Pasal yang ketiga tadi. Ayat yang ke-11, kenapa kesucian kita dituntut? Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Ya. Ini. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan yang kekal. Ya. Kerajaan Dia. Hak penuh untuk memasuki kerajaan, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, di mana Dia berada. Di mana Dia menyediakan tempat buat kita. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata firman Tuhan. Kesucian dalam hidup kita dituntut seperti ini. Satu Petrus pasal yang ketiga, kembali ke 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 saya baca.
Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ditegaskan lagi, betapa suci dan salehnya hidup kita harus hidup. Karena semuanya ini akan musnah. Semuanya ini akan hancur. Sekarang ini dunia dilanda oleh pandemi seperti ini, banyak hal yang bisa mempengaruhi hidup kita, banyak sesuatu yang mempengaruhi, membuat hidup kita menjadi tidak suci. Banyak hal yang membuat hidup kita ini tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi kita pada sore malam hari ini sesuai dengan firman Tuhan, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Puji nama Tuhan. Pada sore hari ini, mari kita akan membawa hidup kita. Kita serahkan hidup kita kepada Dia. Tuhan yang sudah memimpin kita. Seperti kerinduan Paulus terhadap Timotius, begitu juga kerinduan Tuhan atas hidup kita semua yang ada di sini. Supaya kita menjadi teladan bagi orang-orang yang percaya, utamanya di dalam perkataan kita, tingkah laku kita, kasih kita, kesetiaan kita, dan kesucian kita. Pelayan, saya undang. Mari kita bersatu hati pada sore malam hari ini. Kita mohon kepada Tuhan supaya hidup kita senantiasa dalam pimpinan firman-Nya, dalam kuasa urapan Roh Kudus. Mari kita bawa hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Dia. Mari kita bawa hidup kita layak di hadapan Tuhan. Mari kita bawa hidup kita untuk hidup kita di hadapan Tuhan layak. Haleluya, haleluya. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan lewatkan kesempatan kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita datang kepada Dia dalam bait-Nya, dalam firman-Nya. Kita datang kepada Tuhan, Dia yang adalah kudus, Dia yang adalah suci. Haleluya. Bersama-sama kita akan membawa hidup kita. Kita akan naikkan pujian. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Haleluya. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus Tuhan. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah-Mu yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu.
kudus Tuhan. Mari sidang jemaat, ambil tempat di mana engkau berada. Boleh sujud kepada Dia, boleh berdiri, boleh duduk. Kita bawa hati kita kepada Dia. Dengan hati yang tulus kita menyembah. Masuk dengan hati tulus menyembah. Sekali lagi, masuk ke ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Oh haleluya. Masuk dengan hati tulus, Oh menyembahmu yang Maha Kuasa. menyembahmu, ku sembahmu, Ku menyembahmu Tuhan. menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Menyembahmu. Ku menyembahmu, ku sembahmu, Ku menyembahmu. ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Ku menyembahmu. Ku menyembahmu, Oh ku sembahmu. ku sembahmu, Ku menyembahmu. ku menyembahmu,
sebab Engkau yang maha mulia. Segala puji hormat kami naikkan kepadamu. Sembah kami hanya kepadamu. Engkau yang begitu bahagia dalam hidup kami. Engkau yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Oleh karena pemeliharaan dan pembelaan-Mu Tuhan, hidup kami sampai saat ini beroleh anugerah, beroleh kasih kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pada saat sore malam hari ini Tuhan, Engkau tahu setiap apa yang menjadi beban dalam hidup kami. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan kami. Engkau tahu yang menjadi pergumulan kami. Sidang jemaat Ebenezer Tuhan, Engkau tahu Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah memberikan lawatan-Mu atas hidup kami. Kau tahu segala keberadaan kami Tuhan. Di dalam situasi kondisi yang sekarang ini Tuhan, kami butuh, kami perlu akan pertolongan-Mu. Kami perlu
Kami butuh akan kuasa-Mu Tuhan, supaya kehidupan kami Tuhan boleh berkenan kepada Engkau, boleh layak di hadapan-Mu Tuhan. Setiap kami sidang jemaat-Mu yang ada di sini membawa segala beban kami hanya kepada Engkau Tuhan, yang di dalam keberatan persoalan permasalahan dalam hidup kami pada saat ini, Engkau boleh angkat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa-Mu Tuhan yang sanggup menolong setiap pribadi kami, yang sakit Engkau sembuhkan, yang di dalam kesusahan Engkau berikan kekuatan penghiburan, yang di dalam kelemahan biar Engkau berikan semangat dan kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Yang di dalam persoalan nikah, pekerjaan, untuk persoalan keluarga, suami, istri, anak-anak kami serahkan ke dalam kuasa-Mu Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang berperkara dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Setiap pergumulan kami serahkan sekali lagi kepada Engkau Tuhan. Setiap rencana-rencana kami yang akan kami lakukan, khususnya di gereja Ebenezer di tempat ini Tuhan, baik di dalam rencana setiap ibadah-ibadah kami, ibadah live, ibadah langsung, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau nyatakan segala kemurahan-Mu, nyatakan segala kuasa-Mu. Biar Engkau tetap memberkati kami semua Tuhan, memberkati Ibu Gembala, memberkati penatua, diaken, majelis, setiap pengurus-pengurus-Mu Tuhan, pengurus-pengurus gereja ini Tuhan, guru-guru sekolah minggu, pemain musik, semua yang terlibat dalam pelayanan multimedia, juga Engkau memberkati kami Tuhan. Engkau memberikan pertolongan atas hidup kami. Engkau berikan kami kemampuan, Engkau berikan kami kekuatan Tuhan, supaya hidup kami tetap berada di jalan yang sudah Engkau berikan, supaya hidup kami sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Biar hidup kami ini Tuhan bukan lagi kehidupan yang menjadi kanak-kanak, tetapi menjadi lebih dewasa dalam hidup kami Tuhan. Bukan hanya secara jasmani, tetapi terlebih itu secara rohani kami bisa mendapatkan hidup yang lebih dewasa Tuhan. Sehingga kami mampu Tuhan dalam menghadapi segala perkara dunia ini oleh karena kuasa pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kembali kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap kerinduan kami, ini hanya kami nyatakan kepada Engkau. Setiap apa yang menjadi pikiran kami, apa yang menjadi mau kami serahkan ke dalam Engkau Tuhan. Biar Engkau memberikan kami suatu jawaban yang bisa mempermuliakan nama-Mu. Dan Roh Kudus-Mu menuntun kami di dalam setiap kelemahan kami Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu pada sore hari ini juga memimpin kami. Kami yang bagaikan tanah kering ini Tuhan merindukan akan kuasa-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu Tuhan hadir-Mu. Ku rindu selalu. Haleluya.
hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Sekali lagi katakan, bagaikan tanah kering yang merindukan air Tuhan, bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulih mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah, mengalirlah oh Roh Kudus, pulih mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Bapa di surga, kami mengucap syukur terima kasih buat segala perkara yang sudah kami alami, buat setiap lawatan-Mu di malam sore hari ini, buat setiap berkat yang sudah kami terima Tuhan. Pada malam sore hari ini kami sekali lagi mengucap syukur hanya kepada Engkau. Pada sore malam hari ini juga kami serahkan bangsa dan negara kami Tuhan. Biar Engkau segera pulihkan dari situasi yang seperti ini Tuhan, situasi pandemi ini Tuhan. Boleh Engkau halaukan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati setiap pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden hingga sampai jajaran yang terbawah Tuhan. Biar Engkau memimpin mereka, Engkau berikan hati yang takut akan Engkau Tuhan, supaya kehidupan kami, kehidupan bangsa Indonesia ini menjadi kehidupan yang layak di hadapan-Mu. Kami khususnya Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu, dimanapun mereka berada, setiap pelayan-pelayan-Mu, dimanapun mereka berada, boleh Engkau pakai Tuhan
untuk senantiasa memberitakan berita, kabar, kesukaan, berita kebenaran ini, yaitu firman-Mu Tuhan. Biar kami semua boleh Engkau perlengkapi kami dengan kuat kuasa yang dari-Mu Tuhan. Biar setiap kami yang boleh Engkau pakai di dalam ladang-Mu ini Tuhan, kehidupan kami boleh senantiasa mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan, khususnya kota Mojokerto ini juga Tuhan, Kau berikan kedamaian dalam lingkungan kami Tuhan. Segala kuasa-kuasa kejahatan, segala kuasa-kuasa yang mengganggu, segala kuasa apapun yang tidak berkenan kepada Engkau, biar Engkau halaukan mereka, biar Engkau usirkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Kau pagari kami Tuhan, sidang jemaat-Mu di tempat ini dengan kuasa-Mu, kuasa darah-Mu, darah Yesus yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Nama-Mu yang dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada sore malam hari ini telah kami selesaikan ibadah. Biar Engkau senantiasa tetap memimpin kehidupan kami. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita terima berkat anugerah cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya ucapkan selamat malam dan sampai pada ibadah yang akan datang. Haleluya. Haleluya. Name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name.